Ya, sore guys. Saat ini saya ada berada di Pulau Bangka. Tepatnya ini di kebun Dr. Ase, Sateru Bangka Tengah ya. Jadi ini kita mau mereview mengenai pohon durennya Dr. Ase. Ya, di samping saya juga ada Cidevi yang membibit daripada duren super tembaga ini. Jadi super tembaga untuk diketahui bahwa bisa kita bedain dari daunnya. Ya, Ini yang kalau lihat daunnya ya, ini Dokter Ase bilang ini daunnya berbeda, ya, ada khas tersendiri. Kalau lihat daunnya ini hijau, hijau ketuaan ya. Nah saat ini lagi berbunga, udah berapa minggu ya dokter? ini kurang lebih udah 6 minggu. Ya 6 minggu. Mungkin kita bisa lihat di sini ya, bunganya wah luar biasa nih, ya. Bunganya ini, ya. Bunga pertama. Ini 5 bunga tahun, pertama, ini perdana. Umurnya berapa? Waktu ditanam ini 40 cm. sekitar 40 cm. Segini ya dok ya? Iya. 40 cm itu ditanam dan ini sekarang udah 5 tahun. 5 tahun berbunga. Ya, jadi untuk bisa diketahui bahwa pohon durian ini 5 tahun dijamin ya. Udah bisa melihat dari bunganya. Nah kemudian kalau umpamanya saya dengar cerita dari Dokter Ase, bunga ini akan bisa berhasil jadi buah apabila satu kita bisa memberantas dari tupai. Itu satu ya. Tupai ini suka makan kulitnya. Iya. Kalau umpamanya udah kulitnya dimakan ya udah nggak jadi buah. Iya. Kemudian juga ini musim menentukan. Kalau musim hujan, kemungkinan besar ini nggak akan jadi buah. Kenapa? Karena ini daunnya kan numbuh. Iya. Dan ini nanti akan gugur. Tapi kalau umpamanya musim kemarau, seperti saat ini udah 4 hari nih, jadi nggak ada hujan, masih kemarau. Jadi mungkin kemungkinan besar ini berhasil. Iya. Ya, ini berhasil Terus dari. hujan tuh bisa rodok ada asam hujan. Nah, ini kalau umpamanya curah hujannya tinggi ya asamnya terlalu tinggi, jadi udah nggak jadi buah juga ya dok ya. Rontok. Tuh ya. Ini nanti di bulan Desember, jangan lupa bagi pecinta duren super tembaga datang ke Bangka di kebunnya Dr. Ase, ya. Di kebunnya Dr. Ase, ingat Teru Bangka Tengah, Desa Teru Bangka Tengah. Datang di sini dan bisa mencicipi, ya. Bagi yang datang untuk buah perdana, boleh petik. Boleh. Nggak boleh petik, nggak boleh Jatuhan, petik, jatuhan. jatuhan. Nah, jatuhan ya, bukan dipetik ya, jatuhan. Nah, kemudian kalau umpamanya mau bibitnya boleh konsultasi ke pakarnya. Ini dokter tumbuhan. Iya, siap Dokter teman-teman. tumbuhan khusus duren ya. Jadi bisa dari Cidevi nanti bisa akan dapatkan pengetahuan yang baru Iya, tentang berkebun duren. siap. Pindah sebelah. Ya, kita Iya, pindah lagi kita pindah di sebelah. tempat yang lain. Ini. Tuh. Nah, ini. Ya, untuk diketahui Dr. Ase ini memiliki luas tanah ya kurang lebih 2 hektar ya, Dok. Bentar ya. Dan pohon durennya itu ada 180 pohon pokoknya. 180 pohon. Jadi untuk diketahui ya jarak antara pohon yang satu dengan yang satu 10, ini 12. 10 sampai 12 meter idealnya ya. Kenapa? Kalau umpamanya terlalu dekat malah nanti durennya nggak berkembang untuk bisa Iya. lebih subur. Ini aja usia 5 tahun udah mau ketemu nih. Ya, ya coba dilihat aja, diperhatikan bahwa kalau umpamanya 10 meter, ini sangat-sangat berdekatan karena dia makin mengembang. Iya. Nah, yang perlu diketahui bahwa kalau umpamanya mau berkembang dan lebih rendah, mesti pucuknya dipotong. Iya. Ya itu Biar juga dahannya lebih berkembang ya. Mengembangnya ke kiri, ke kanan, ke belakang dan depan, Iya. bukan ke atas ya. Iya. Dan kalau umpamanya dipotong seperti itu biasanya nanti akan lebih subur. Ya, terus dahan-dahan ininya dahannya lebih banyak ya, Dok ya. kekar deh. Betul. Ya, coba kita lihat lagi untuk bunga berikutnya. Ini juga super tembaga yang lagi musim. Lagi musim berbunga. Ya, kita bisa lihat dari atas sampai bawah. Ini juga ada, ya. Bisa dilihat nih, atas bunganya juga ada. Nah, kemudian untuk dahan yang di bawah juga ada. Nah, contohnya untuk membasmi daripada tupai kita harus pasangin Perangkap tupai. perangkap ya. Jadi ini dikasih
umpan. Jadi kasih umpan nenas ya. Nanas. Nenasnya nenas yang kering. Jadi ketika tupai masuk, nanti akan kejebak sendiri dan nggak bisa keluar. Ya, kalau umpamanya nggak dilakukan ini, kemungkinan tupai banyak makan. Iya, makan. Ya, banyak makan ini. Iya. Waduh, luar biasa. Waduh. Berarti dok, kalau umpamanya ini sebanyak begini, Ini- nanti ini- buahnya berapa? Ya paling ini kalau tangga gini paling kita kasih 2 paling banyak cuman. Nggak boleh juga terlalu Nggak, berat ya, nggak patah ya dok ya. 2 paling. 2 ya. Iya. Nah, biasanya apa bedanya ya dok? Kalau umpamanya ini berbunga di batang dengan yang di nggak pernah, jarang ada dok ya? Kalau Jarang. umpamanya yang di Ya biasa di posisi yang 90 derajat kayak gini. Oh, ya teman-teman ya. Jadi tolong diperhatiin bahwa dia berbunganya di daerah sekitar dahan. Dahannya 90 derajat. Jarang Nah, di Oh, jarang yang agak miring ya dok ya. Iya, Dia iya. lebih selalu 90 derajat atau 100 horizontal ya. Ya, horizontal. Horizontal, betul. Yang horizontal semua kan pasti horizontal. Nah, sekedar untuk diketahui teman-teman, tadi saya udah komunikasi dengan si Devi dan Dokter Ase bahwa untuk bercocok tanam atau umpamanya bertani duren itu kedepannya akan memberikan suatu gambaran yang nggak madesu ya. Jadi maksudnya ini lebih cerah ke depan. Iya. 5 tahun yang seperti ini udah langsung berbuah. Jangan dipikirin waktunya, tetapi prosesnya pun dijalanin. Dinikmati. Ya, dinikmati juga. Iya. Bagi pencinta duren, jangan sampai telat untuk investasi untuk bercocok tanam dengan spesifik duren. Nah, di Pulau Bangka ini yang terkenal adalah Super Tembaga dan Namlung. Ya. Unggulan kita. Ya, unggulan di Pulau Bangka. Walaupun nanti ada banyak Itu duren udah lokal ya. nasional kalau Namlung. Ya, Namlung. Namlung, Cumasi atau orang suka bilang dulu duren tai babi ya. Iya. Gitu, tapi sekarang udah namanya Namlung dan Cumasi. Pernah coba kan Namlungnya? Sudah pernah Enak dong. Alah, luar biasa. Oh kan, bukan saya Tuh. ngomong loh. Luar biasa. Jadi sampai teman-teman saya, bos saya juga udah mencoba Enak kan? Namlung. Enggak kalah kan luar negeri. Waduh, Nah, enggak. Waduh, Oh, iya. segede-gede gini. tuh. Iya. Ya, ini. Udah kayak pempek kapal selam aja. Ya. Waduh, ini paling banter kita bisa makan ya. Paling banter ini sampai 3 biji. Iya. Udah selesai. Udah kenyang, ya. Terus ini kadang-kadang kita harus kudu disemprot juga, kadang-kadang ada hama, kutu segala macamnya. Hmm. Terus lalat buah juga suka nyuntek ini. Oh. Begini. Nah, jadi kita semprot dengan anti serangga. Tapi dosis kecil aja, nggak bisa dosis besar ya. Iya. Ya, disemprot udah. Berarti Gitu aja. mengenai maintenance dok nggak terlalu ribet ya dok Enggak ya? lah, yang penting kita ngerti udah. Sering Iya. tanya ya, sering nonton YouTube juga dari teman-teman. Betul. Demonstrasi ahlinya. Jadi sebulan sekali dok ya. Kalaupun Kalau itu... ini sih nggak, kondisi paling ya 2 minggu lah. Oh, oke. Ya. Jadi kalau mau kita tanya Ci Devi, ini mengenai pembibitannya Super Tembaga ini gimana ya Ci? Bibitnya. Kalau Bibitnya? Iya, kalau bibitnya di tempat kita sih ready teman-teman. Nah itu juga dari pohon-pohon yang memang dia jelas Super Tembaga begitu. Juga Namlung, tapi yang bersertifikat baru Namlung ya Iya. kelasnya. Nah Mhm. kedepannya akan ST nyusul. nyusul Super Tembaga. Untuk prospeknya saat ini ya banyak sekali karena yang akan menopang perekonomian kita ini perkebunan, pertanian betul. gitu. Pak, Ya. jadi memang ini juga jadi salah satu alternatif untuk bisa berusaha lagi Betul. gitu. Karena kan Hmm. properti apa semuanya kan Ya, Ya. lagi lagi Betul, turun. Nah, lagi nyungsep. sekarang pertanian yang kita lagi naik begitu. betul. Memang negara Indonesia. Ya, harus gitu, waktu sekarang belum ada matinya. Ya, Iya. negara Indonesia adalah negara agraris ya. Betul. Jadi memang harus kita kembali back to basic untuk Iya. bercocok tanam. Iya. Oke. Misalnya nih ada temennya mau beli nih bibit di mana sih? Iya, Nah. bagi teman-teman duren panas ya. Yes. Panas kalau yang perlu bibit unggulan kita Namlung Super Tembaga dan varian lain yang sudah di-review di channelnya Koasa Ardianto bisa ke CV Sentral Nursery Bangka dengan saya sendiri Devi di 0812 1102 9990 teman-teman. Silakan Ya. dipesan, dihubungin ya. Iya. Tuh, itu nggak akan menyesal karena semuanya tadi juga saya udah mampir dan nanti mampir lagi. Iya, Jadi siap. gimana bisa ngeliatin prosesnya sampai terjadi itu pengiriman. Iya, Ya, siap. lengkap ya. Sip. Sip. Apa lagi, Bang? Nukeling dulu, lihat nih, Oke. pohon-pohonnya ya. Coba keliling sambil ini. Di sana. Betul. Tadi ini ya. Sananya sudah. Tadi tinggal ini aja lah. Ya.
Itu kalau dipotong. Dimatiin dulu nggak apa-apa tuh, dimatiin dulu. Ya. Tapi sebenarnya mungkin harus semua rumputnya hilang ya. Masih pasang lapangan pekerjaan, Pak. Ya, bisa nih kita lihat nih antara pohon yang satu dengan pohon yang satu. Ya ini udah 10 meter aja. Ini 12 ini. Ini Ya 12 ya, ini 12 meter ya. Tapi dengan berkembangnya ini duren, ini udah lagi space-nya udah tinggal dikit. Oh, Ya. 10, ini 12. Betul, ya. Coba dilihat, ini bagus banget sampai juga rumputnya ya. Ini kelampanya ini mesti perawatannya ya. Dok, Mesin kalau rumputnya umpamanya manusia panas ini. ya. Jadi nanti kalau umpamanya perawatannya juga memang dibilang ribet sih enggak ya. Tapi memang nggak harus juga ya dok ya, nggak harus. Enggak. Ini kan bisa pakai herbisida, tapi saya enggak sih, saya pakai tenaga manusia aja dirumputin. Betul. Dan ini mungkin dari rumputnya ditaruh di situ nggak dok? Enggak ya? Ini rumputnya dibuat tanah bakar. Oh, oke. Pupuk komposnya. Sebagai pupuk ya. Jadi Iya. dibuang untuk pupuk. Pupuk komposnya jadi. Ini tanah bakar ini yang Ya. ini yang udah ini dibuat. Oh. Ini udah jadi. Ini kan tanah bakarnya. Ya, betul ya. Ini kita pakai buat duren. Oh, nanti ini langsung ditaruh di. Ya, jadi ini contoh yang memang mau dijadiin pupuk. Ya. Dibakar dulu, dari abunya diambil nanti Semuanya di- sama Ya, tanahnya. sama Ya, tanahnya ya. ditaruh di Duren. dipindahin Ya. di pokok pohon duren sehingga nanti akan berdampak ya dok ya. Dampaknya subur. Ya. Nah dok, kalau umpamanya bedanya yang subur dengan yang tidak subur apa ya dok ya? Kalau saya lihat ini hijau semua dok, berarti subur semua. Iya, ada beberapa yang enggak subur ada sih. Biasanya kena penyakit biasanya. Oh, kena Banyak lagi kena jamur akar. Ada beberapa pohon. Ya ya, jadi kalau umpamanya lihat dari sekitar sini semua kelihatan subur semua karena kenapa? Perawatannya dan memang fokus untuk petaninya juga dari Dokter Ase untuk memberikan penyuluhan bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar. Ya, bercocok tani yang baik dan benar. Ya. Daunnya aja ada kelebihan Tuh. vitamin ini panas. Iya, kalau mau lihat hijaunya ini hijau tua ya, Iya. hijau tua. Tuh. Soalnya tinggi. Iya. Nah, Hijaunya ngering. ini kolaborasi antara Dr. Ase dan Cidevi sehingga ini terus meningkatkan mengenai bagaimana treatment untuk lebih baik dan lebih subur. Ini berbunga. Durian. Nah ini juga berbunga ya, jadi ini benar-benar 5 tahun juga dok ya. Iya, 5 tahun. 5 tahun udah berbunga dan ini super tembaga. Iya. Ya. Lumayan lah. Kalau di sini dok ya, selalu yang horizontal ya. Ya memang. Selalu yang horizontal, Ya. nggak ada yang miring ke atas yang Ya, ini ya. 90 derajat atau 130 derajat yang Ya. ini. Oh, Ya. begini itu banget yang- ya. Nah, Ya, 135 atau 90 derajat. Atau betul. 100 derajat dia kalau di atas jarang nih. Iya betul. Wow, luar biasa. Jadi kepengen panas berkebun. Wah, saya akan mencoba ya. Ini mau mencoba, nanti mau ngeliatin juga mengenai lahannya. Mencoba siapa tahu peruntungan. Betul. Ya. Peruntungan karena bibit udah punya. Iya, siap. Tinggal nanti lokasi tempatnya yang masih kita cari. Iya, sip. Tuh. Kita bimbing dengan ini. Koase siap bantu. Siap, Panas. siap. Nah ini kenapa ya dok ya? Kenapa ini dipotong ya? Ini terlalu bawah. Oh, Kita pruning gini. kalau terlalu bawah nggak terlalu baik ya dok ya? Iya. Takut jamur. Kita potong aja. Tadi ini kata dokter Ase, kalau umpamanya ini terlalu di bawah, ini nanti akan mengakibatkan banyaknya Kalau apa? subur, jamur, Enggak ya, lembab, jamur, lembab dan kan nanti akan mengakibatkan kerusakan Iya. di pohonnya. Jamur. Makanya ini dipotong ya. kita potong. Ya, Biar kalau subur tuh Bori. betul betul. Sistem pengairannya juga panas. Ya, Tuh kan harus kita kalau berkebun harus kita Ya.
perhitungan juga. Kalau menanam nggak ada air susah juga kan? Bisa, betul. Iya. Jadi ini juga faktor utama yang harus diperhatikan, bahwa di setiap kebun itu harus ada sumber air. Betul. Tanpa sumber air untuk berkebun durian nggak akan berhasil. Betul. Kecuali air bor ya. Ya, kenapa? Kalau umpamanya di saat musim kemarau, kalau umpamanya pohon durian ini kering, ya juga mengakibatkan ya matinya pohon durian ya. Iya, kering. Gitu. Jadi memang yang utama adalah mesti harus punya air ya, air, Sumber air. sumber airnya. Di tempat Koasa sumber airnya Ya, besar di bawah situ bagus. tadi ya. betul. Banyak airnya. Nah ini dok, kalau umpamanya ada kolam apa dok? Buat Itu fungsi apa? penampungan juga. Apa? Itu untuk cadangan air. Untuk cadangan air ya. Ya, boleh dilihat tuh ya bahwa untuk di samping ada sumber air udah ditaruh di toren, juga untuk yang ya untuk darurat Ya, kita dibikin ya mengenai cadangan airnya. Jadi ada di kolam. 2 hektar tuh ada 32 kolam gini. Ya, di 2 hektar ini ada dibikin untuk 32 32 ya. Dengan 4 kali 4 kali 2 meter. 6 kali ya dok ya. 4 kali 2 Oh. kali 1,2 dalam. Oh, dalamnya 1,2 meter, lebarnya 2 meter dan panjangnya 4 meter. Iya. 4 kali 2, dalamnya 1,6. Sehingga itu nggak bakalan kering walaupun ada musim kemarau tiba gitu ya. Jadi masih ada stok. Apa ya, plastik? Oh, ya. Iya, dari plastik. Dok, kalau umpamanya bersampingan dengan kelapa sawit, yang setahu saya juga kalau kelapa sawit itu dok bikin kering tanah ya dok ya. Itu Iya. terganggu nggak dok untuk durian? Malah subur aja. Nah ya, jadi nggak usah khawatir kalau umpamanya ada di sampingnya ada pohon sawit ya. Contohnya ini ada Ini, di sekitar ya pohon Yang sawit ya. penting perawatannya kan. Nah betul. Ya. Nah, ini subur banget. Hmm. Ini subur semua. Ini samping sawit kan? Ya. Samping sawit jaraknya sekitar 8 meter. Iya. Ya. Jadi bisa dilihat ya, pecinta durian panas. Kalau umpamanya lihat di sebelah kiri saya ini ada pohon sawit ya yang luas, tetapi akan bertetangga dengan pohon durian. Ternyata juga nggak ada masalah. Enggak apa-apa. Asalkan dalam perawatan ini tertib, disiplin, dan selalu diperhatikan, selalu Ini fokus. pupuknya Pak Sus. Ya, pupuknya. Nah ini pupuknya panas. Pak. Nah, Ada kalau contohnya umpamanya nih. coba dekat lagi, ini apa nama pupuknya nih dok? Ini saya pakai NPK profesional 1 kilo dengan karate Brownie dari MTJ Merauke Jaya ya. 1 kilo dan 4 on. Oh, ini NPK 92 NPK-nya 92525 1 kilo atau 1000 gram. betul. Karate Pas Brownie 400 gram. Tuh, ya, itu fungsinya untuk lebih untuk Ya, pupuk ini ya dok ya? untuk pupuk ya, untuk cadangan. Untuk pupuk. Ya. Yang enggak berbunga, tapi yang berbunga enggak saya buka ini. Yang lagi buka ini. Yang Untuk tidak proses, berbunga. Iya. Oh. Ini untuk proses pembuangan selanjutnya, cadangan. Pertumbuhan. Ya, tumbuhan. Berarti diharapkan untuk musim berikutnya udah Ya. berbunga ini dok Ya, ya? Ya. lagi disiapkan. Ya, Itu tiap bulan itu. tiap bulan ya, teman-teman ingat tiap bulan untuk Ada pupuknya. jadwalnya panas kalau Koasa. Mhm. Iya, jadi Di 1 terjadwal tahun ke dia. depan udah Terjadwal ya. terjadwal. Berarti ini udah tercatat dok, tiap pohon ini ada Sudah. ininya ya, ada jadwal masing-masing Ada. ya. Betul. Wow, ini namanya berkebun profesional Ala ya, dokter. ala dokter Ya. Ase. Apalagi dokter Ase udah biasa mendiagnosa pasien, dan ini juga kebun durian didiagnosa sedemikian detailnya ya. Oke. Kalau umpamanya kita lihat, kenapa nggak ada lagi pohon selain pohon durian? Tahu nggak penyebabnya apa? Ayo kita tanya kepada pakarnya ya. Kenapa nggak boleh ada tumbuhan lain atau umpamanya pohon lain selain pohon durian yang ada di sini? Sebetulnya sih nggak boleh, boleh Iya. aja sih nggak masalah sebetulnya. Ya. Bisa kita atur sih, kita mau tanam apa boleh sih nggak masalah ya. Misalnya mau rambutannya boleh ya. Tapi saya kan lebih hobinya ke durian. Ya jadi saya fokus ke durian aja. Lebih spesifik ya dok Ya ya? spesifik aja. Ya, Ya, kalau namanya dokter Ase itu lebih totally. ya, Ya. total. Ingat, total itu memang nggak akan memberikan dampak yang jelek, malah the best. Ya. Nah, teman-teman, ini salah satu adalah jenis durian Putri Dewa. Dari Bangka juga. Putri Dewa ini memang adanya di Bangka, ya. Di tempat lain belum ada ya dok ya. Hmm. Nah, yang membedakan apa sih dengan super tembaga?
apa ya dok ya? Putri Dewa, apakah memang dari ininya? Unggulan lokal. Heeh. Dia besar buahnya. Itu Putri bisa Dewa rata-rata itu. tuh 5 kilo sampai 6 kilo. Wow, berarti kayak seperti montong ya dok? Ya, lebih besar seperti montong lah. Tapi di dalamnya apa lebih creamy atau lebih apa dok? Kurang lebih sama dengan montong. Oh, Kurang oke, lebih sama. oke. Ya, jadi Putri Dewa itu hampir kurang lebih sama dengan ini ya, dengan montong, dan mungkin juga warnanya ya dok ya, warnanya juga Kurang lebih sama. kuning ya dok ya, Cuman beda karakter di durinya aja. durinya. Ya, duri. Oh, Oh, dia duri lebih halus dan buahnya bulat gitu. Nah, ini buahnya nanti kalau umpamanya udah sampai masa ininya udah tua, ini durinya ini Dia bentuknya lebih lebih halus. besar. Ya, lebih besar, lebih halus. Buahnya juga lebih besar. Lebih besar ya. Durinya juga berbeda dengan montong yang biasa ya. Panas. Ya, coba lihat ini buahnya. Nah, wow, ini Gerombolan sih berat, panas. tapi sekalipun ini banyak, mungkin Dokter Ase tadi bilang nggak boleh lebih dari 2 atau 3 Paling 5 ya, paling maksimal 5. Paling 5 ya. Karena kalau umpamanya 5 kilo kali 5 itu udah 25 kilo. Kalau umpamanya lebih dari 5 kilo, 5 butir, wah ini bisa patah. Patah ya. Ini sayang sekali kalau patah, karena nanti akan Rugi juga ya. rugi. Betul. Ya, jadi kalau umpamanya kita lihat lagi, ini mengenai tapi ada yang ini ya dok ya, yang enggak Iya. tadi kan Iya. dia vertikal. Iya. Tadi memang yang kita lihat di sana adalah lebih horizontal. Dia ke bawah, dia ke bawah. Ada yang ke bisa bawah, dia. Dia iya. ke bawah bisa. Asal Berarti jangan ke atas, dia ke Yang bawah ke bisa. atas, yang vertikal ke atas Iya. jarang ada. Iya. Jadi biasanya ke bawah. Iya. Ya, Justru yang kecil-kecil ya. Iya. Seperti Ya, ke bawah, tuh. ke bawah. jadi sampai ke atas, bayangkan ini satu dahan ini kalau umpamanya bisa 10, nggak kebayang ya teman-teman bahwa itu akan patah ya. Jadi kita mengharapkan banyak tapi nggak juga begitu, karena ini bisa berat dan bisa patah, mending sedikit aja yang berhasil nanti. Seleksi. Berarti kalau umpamanya lebih ya dok, nanti dipotekin sendiri ya. Iya, Di seleksi. betul. Nah, ya walaupun ada di samping kelapa sawit, jadi nggak akan mempengaruhi Enggak ngaruh. durian karena tadi udah detail Malah nyuri makan di sawit dia. Nyuri makan. ya. Oke, kalau umpamanya lagi berbunga gini dipegang nggak apa-apa ya dok? Enggak apa-apa. Oh gitu, nanti nggak rontok. Enggak. Oh. Iya, nah ini akibatnya kalau umpamanya lagi musim hujan Iya. berdaun ya dok ya, Iya. numbu daun. Iya. Dan ini akibatnya kalau umpamanya musim hujan, Ini. ya musim penghujan tiba, kalau umpamanya lagi berbunga, ini begini akibatnya. Ya. Jadi daunnya tumbuh. Nah kalau umpamanya tumbuh daun, otomatis tuh gagal. Iya. Bisa rontok sih. Ya betul. Ya, nggak salah kan kalau umpamanya udah jadi dokter, jadi dokter tumbuhan durian juga kan, double maksimal. Iya, double Diagnosanya juga tepat deh, ya. Aduh, memang kalau dokter Ase nggak ada duanya ya, hanya ada 1, 3, 4, duanya kagak ada. mengenai penanaman bibit sampai segini tuh gimana perasaan dok untuk Iya. ini? Perasaan sih barusan tanam ya. Iya ya, oke. Jadi waktu barusan itu tanam. 5 tahun lu soalnya nggak berasa karena kita kan memang hobi, kita kan Hmm. penyayang betul penyayang tumbuhan segala macam, jadi kan nggak ada istilah capeknya, nggak ada istilah bosannya. Betul. Jadi waktu tumbuh tuh nggak berasa, tahu-tahu udah tinggi aja. Betul. Dokter Ase itu penyayang tumbuhan, apalagi penyayang manusia loh. Hati-hati. Binatang juga, Ya, burungnya ya. ada juara 1 loh. Nah, Nah, hobi iya. tuh, apalagi di samping pembina juri untuk buah duren, kesibukannya luar biasa, Dokter Ase. Luar biasa. Di samping juga bisa masak loh. Ntar kapan-kapan kita akan vlog saat Dokter Ase masak. Ya. Mantap. Ini nih sambil sabit di suburnya nih, Oh. udah tinggi sekali di pohonnya. Nah, ya. 5 tahun juga. Oh, Ini sebenarnya saya sependek ini nih, oh, baru setinggi ini. Ini sama dok, durian apa ini namanya? Ini super tambah bangka. Super tembaga. Ya. Tapi saya nggak berbunga ya dok ya? Ini belum ini. Belum ya. Ini belum. Puasa banyaknya tanam super tembaga. Ya, super tembaga ya. Nah, mungkin waktu ditanam ini sama semua kali ya dok? Sama Ya? 40 cm. Iya sama ya, 40 cm.
Iya. 5 tahun segini panas. Iya. Mungkin ada 7 meter Pak Asa. Lebih. Lebih ya. Ini sekitar 11 meter udah. Waduh, 11 meter. 11 meter. Wow, 11 meter. luar biasa. Subur. Tapi kalau umpamanya lihat daunnya kenapa ya Dok agak keritingnya? Apa bedanya itu? Oh, dia keriting nih karena ini kutu daun. Nah ini ya pecinta duren panas. Kalau umpamanya lihat dari daunnya umpamanya keriting, ini akibat ada Kutu. sedikit ya, ada kutu. Iya. Ya. Ini udah disemprot udah mati dia. Ya, ini udah disemprot dan ini akan Ya, pulih lagi. recycle ya Ya, untuk ya. healingnya, untuk Ya, penyembuhan. Ya, untuk perbaikan daripada Tapi daun. enggak begitu mengganggu gitu. Hmm. Paling kita semprot sekali dia udah selesai lah. Cuman daunnya nggak bisa pulih, paling yang tumbuh pulih. Pulih ya. Kalau kita bertanam durian di awal panas, Ya. memang kita kan belum ngerti pemula. Betul. Jadi kita butuh seperti Koase pembina untuk Ya. kita sharing, bertanya untuk berkebun durian itu pasti banyak Betul. rintangannya. Seperti begini kita kan nggak ngerti Pak. Betul. Ya jamur, Iya. Ya, terus tiba-tiba ada inilah. ya. Gitu. Makanya untuk next apabila mau ya berkebun duren nggak usah ragu. Dokter Ase selain ngobatin pasien juga akan bisa kita komunikasi konsultan. Konsultan Tapi gratis ingat, lagi. Ingat per menit. Wani piro. Gratis kok, gratis. Enggak Saat ini Pak. gratis, Ya. besok bayar ya. Besok bayar. Ya. Aduh. Bisa aja Pak. Jadi teman-teman kalau umpamanya mau berkebun duren, ini salah satu untuk obat ya, obat apa? Obat stres juga. Kenapa? Di saat Covid begini kalau mikirin Covid, waduh, bisa stres kita punya. Tapi kalau umpamanya berduren, ini berkebun duren bisa sambil ya ngeliatin ya. Jangan lupa bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya kita nggak kena Covid kalau umpamanya bercocok tanam dengan pohon duren. Iya, betul. Apalagi panas misalnya kebunnya di Bangka. Wow. Bangun villa panas. Aduh. Wah, betah banget deh panas. Nanti nggak balik-balik Jakarta deh. Ya, coba kita lihat memang nggak apa-apa sih segini ya. Iya, ini. Ini kalau umpamanya berbunga segini walaupun hanya 3, tapi kalau umpamanya udah jadi buah ini bagus. Iya. Bagus kan karena ini Iya. gede. Gitu. Karena satu mungkin karena dekat dengan Iya, batang ya. iya. Ini biasanya lebih tebal ya Dok ya. Iya. Ya, ini ada juga yang dari Iya. dahan ya. Wow. Kalau lihat hasilnya begini udah pengen cepet-cepet berkebun ya. Waduh. Lupa sama prosesnya panas. Iya, tapi jangan lihat ininya, lihat ketika mau prosesnya. Ya, jangan ngelihat ya, sama juga lah orang udah sukses dari usaha, kita ngeliatin enaknya. Tapi bukan itu. Prosesnya yang harus kita mulai, ya. Ya, sekian dulu kita review hari ini di kebunnya Dr. Ase yang 2 hektar kurang lebih dengan 120 pohon. 80. 180 pohon ya. 180 pohon dikerjakan dalam 5 tahun sampai berbunga saat ini. Jadi ini bunga perdana. Kalau andai kata mau melihat ya, untuk datang ke Pulau Bangka, Dr. Ase welcome ya. Bisa asal untuk perjanjian ya jauh-jauh hari sebelumnya. Pasti Dr. Ase dan Cidevi akan nemenin. Jadi ini kolaborasi yang paling pas karena ada bibitnya, kemudian ada contoh untuk eksperimen pohon duren, dan semuanya akan sukses. Amin. Ya, jangan lupa ditonton, like and subscribe, dan di share ya untuk Dr. Ase, Cidevi, dan saya sendiri pecinta duren panas. Panas. Sampai jumpa. Dadah. Bye. Ya.